menahan tangan kita. Tangan kita harus dikunci, jangan gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepadanya, mulai dari puasa, tarawih, tadarus Al-Qur'an dan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya, sehingga nanti di akhir Ramadan, hari raya Idul Fitri, keadaan kita semuanya kembali dalam keadaan bersih dan suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para peserta pesantren Ramadan sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan konsentrasi pada masalah-masalah yang kerap terabaikan di dalam praktik ibadah, yang mana itu tidak dapat ditoleransi, sehingga dampaknya ada yang dapat membatalkan, tidak sah, maupun yang harus diulang kembali. Sedikitnya ada 5 masalah yang akan kita angkat, dan semuanya ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini. 5 masalah tersebut, yang pertama masalah rambut cambang wanita saat wudhu, yang kedua aurat wanita saat sholat, yang ketiga bacaan Fatihahnya makmum, yang keempat tumaninah di dalam sholat, dan yang terakhir ini bacaan tasyahud, terutama yang dibaca pada sholat tarawih. Untuk permasalahan-permasalahan tersebut nanti kita lihat dari sudut pandang mazhab Imam Syafi'i, karena memang di sini kita semuanya bermadhab Syafi'iyah ya. Baik, kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama, masalah cambang wanita saat berwudu. Di dalam berwudu ada 3 anggota tubuh kita atau area badan kita yang wajib dibasuh, yang harus dibasuh. Yang pertama itu muka, yang kedua tangan, dan yang ketiga kaki. Nah, sekarang kita fokus ke bagian tubuh pertama yang wajib dibasuh, yaitu muka. Nah, saat kita berwudu, sebelum kita membasuh muka, kita harus tahu dulu mana batasan-batasan muka, mana area muka yang wajib dibasuh. Baik, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira kita gambar muka seperti ini.
Baik untuk batasan-batasan muka, untuk batasan panjangnya. Nah, di sini mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala, di jidat, hingga ujung dagu sampai ke sini. Sedangkan untuk lebarnya mulai dari tepian telinga yang satu sampai tepian telinga yang satunya lagi, atau dari telinga kiri sampai ke telinga kanan. Nah, inilah area muka yang harus dibasuh saat berwudu. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini batasan-batasan muka dan area muka ini yang wajib dibasuh saat kita berwudu. Dan wayajibu ghuslus sya'ri an-nabiti fil wajhi. Dan yang harus dibasuh itu bukan hanya kulit, tetapi rambutnya juga. Jadi setiap rambut yang tumbuh di area wajah, nah ini termasuk wajah. Dalam arti saat berwudu, rambut yang tumbuh di dalam area wajah itu harus ikut terbasuh. Seperti apa? Alis, atau kumis, janggut, atau cambang. Nah ini rambut-rambut yang tumbuh di area wajah ini wajib dibasuh saat kita berwudu meskipun panjang. Ada orang yang kumisnya panjang tapi cuma 5 lembar, yang kanan 3, yang kiri 2, tapi panjangnya 1 meter. Meskipun panjang, saat berwudu kumis tersebut tetap harus dibasuh. Caranya mau digulung terserah atau diurai, itu tidak jadi masalah. Yang penting rambut tersebut harus ikut terbasuh saat berwudu. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah cambang wanita. Nah, cambang wanita ini perhatikan kaum hawa. Nah, cambang, jadi cambang itu adalah rambut yang tumbuh di tepian pipi atas di sini sampai ke bawah, yang tumbuh di sisi-sisi pipi, di tepian pipi di sini. Nah, karena pipi termasuk wajah, jadi cambang yang tumbuh di area ini harus terbasuh saat kita berwudu, meskipun panjang. Nah, kalau pria, kalau cowok ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena biasanya cambang cowok itu pendek-pendek, jadi saat berwudu tidak usah diurai. Jadi ini akan otomatis terbasuh. Nah, yang masalahnya itu adalah cambang wanita. Nah, cambang wanita ini bagi kaum hawa, saat berwudu cambang ini jangan diumpetin ke belakang. Nah, jangan disimpan ke belakang telinga, tetapi justru harus diurai. Jadi sebelum wudu itu cambangnya dicolok, dibedol, kakarak, dikumbah, nah gitu, dibasuh begini. Jadi resikonya nanti jika cambang diumpetin ke belakang, tetap ngeyel, tidak mau membasuh cambangnya, maka wudunya itu dianggap belum selesai. Jika wudunya belum selesai, hadasnya tetap ada, dan jika terus memaksakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah itu gara-gara teledor dalam membasuh muka, taruhannya sholat kita menjadi tidak sah. Yang kedua masalah area di bawah dagu wanita. Nah, tadi kita sudah tahu ya sampai mana batasan-batasan muka. Nah, masalahnya ini saat kita melaksanakan sholat bagi kaum hawa. Untuk kaum hawa, untuk wanita, saat sholat itu
seluruh aurat wajib tertutup rapat-rapat. Tidak boleh ada yang terbuka kecuali dua. Yang pertama muka, yang kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, seperti ini. Jadi yang boleh terbuka. Nah, untuk area muka boleh terbuka, telapak tangan juga boleh terbuka. Selain itu tidak boleh ada yang terbuka. Jika ada yang terbuka meskipun sedikit, maka sholatnya batal karena terbuka aurat. Nah, masalahnya untuk kaum hawa silakan perhatikan, ini di bawah dagu ada kulit yang lentur, biek. Nah, ini area kulit di bawah dagu antara bawah rahang ini yang kontak dengan punggung telapak tangan ini. Nah, area yang ini tidak termasuk muka. Ingat, ini tidak termasuk muka. Jadi saat berwudu ini tidak wajib dibasuh karena ini tidak termasuk muka. Nah, yang kedua, saat sholat ini wajib tertutup. Kenapa? Karena yang boleh terbuka hanya muka. Sedangkan ini tidak termasuk muka, jadi tetap wajib harus tertutup. Ini harus tertutup. Makanya untuk kaum hawa di dalam memakai mukena itu harus sampai dagu, sampai sini, sampai dagu. Nah, jadi mukena teh diselapkeun di nagado di dieu. Jangan disimpan di atas leher, di bawah dagu di sini. Kenapa? Karena ini masih area aurat yang tidak boleh terbuka saat kita sholat. Nah, jika ngeyel memakai mukenanya tetap di atas leher di bawah dagu di sini, itu mungkin karena memang sudah terbiasa atau PW-nya di sini, itu tetap sholatnya tidak sah karena terbuka aurat. Jadi untuk kaum hawa saat memakai mukena, saat kita mau melaksanakan sholat, mau tidak mau mukenanya harus dipakai sampai dagu. Jadi sebagian ujung dagu ini tertutup oleh mukena. Nah, ini ribetnya barang antik. Berbeda dengan cowok. Kalau batasan aurat laki-laki itu saat sholat, ma baina suroh rukbah. Jadi untuk laki-laki bagi kaum Adam yang penting di atas pusar tertutup, di bawah lutut tertutup. Meskipun sholatnya pakai celana yang sontog, sholatnya tetap sah gitu bagi kaum Adam. Kan asa nemen weh gitu. Jadi cowok gak ada akhlak, terkecuali kalau keadaan darurat itu nggak jadi masalah. Lanjut, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu Fatihahnya makmum saat melaksanakan sholat tarawih. Ini sudah menjadi lumrah, mungkin se-Indonesia ya, sama. Dalam melaksanakan sholat tarawih itu kebanyakan powernya maksimal, gerakannya ekspres, pokoknya 4G, sing serepet, seak sholat tarawih. Meskipun gerakannya cepat, tetap kita tidak boleh mengabaikan aturan-aturan di dalam sholat. Jadi teu kudu gancang-gancang teuing sholat. Tonggoroning gancang, lawan ge teu daek khusuk komo deui gancang. Itu untuk kebanyakan orang. Lanjut. Nah, untuk makmum saat sholat tarawih, setiap rakaat itu tetap wajib membaca Fatihah. Kita kasih gambaran, ini gambaran makmum yang takbiratul ihramnya beberapa saat setelah takbiratul ihram imam. Kita ganti bahasanya, bukan makmum yang masbuk. Nah, untuk makmum
yang bukan masbuk itu tetap wajib membaca Fatihah, harus sampai dengan selesai. Jika belum selesai harus diselesaikan. Gambaran contoh, saat imam membaca Fatihah, makmum masih melamun. Saat imam sudah membaca surat, makmum masih melamun. Nah, di mana imam lanjut ke posisi ruku, maka si makmum tadi yang masih melamun jangan ikut ruku dengan imam, tetapi wajib menyelesaikan bacaan Fatihahnya sampai dengan selesai. Nah itu. Nanti jika imamnya bisa kita susul tumaninahnya pada sujud kedua, maka rakaat itu jadi. Dan jika imam tidak tersusul tumaninahnya pada rakaat yang kedua, maka rakaat kita yang itu rakaat yang kita melamun, yang tadi Fatihahnya ketinggalan, itu jangan dihitung. Berarti nanti setelah imam salam, setelah imam membaca salam, kita nambah 1 rakaat. Paham ya? Contoh, Pak Yono sholat tarawih, imamnya Pak Jidani. Pak Jidani sinyalnya 4G, bacaannya ekspres. Tapi saat Pak Dani membaca Fatihah, saat Pak Dani membaca surat, Pak Yono pikirannya sudah jauh. Pertama, mikiran baju yang budak, yang lebaran can kabeli, anu cikal can kabajuan, anu bungsu can kacelanaan, mana deui toples di dapur can diarlapan. Pokoknya rumit kepikiran Pak Yono. Nah, saat Pak Dani mengucapkan takbir intikal untuk ruku, Allahu Akbar, Pak Yono baru ingat astagfirullah, belum membaca Fatihah. Nah, Pak Yono jangan ikut turun, tapi harus menyelesaikan Fatihah dulu. Kan bae tong era tong si disangka kunaon cenah, batu geus sujud langsung wae bejak ke Fatihah can anggeus gitu. Nah, itu di dalam membaca Fatihah. Nah, makanya untuk solusi mengakali membaca bacaan Fatihah saat sholat tarawih, saat imam sudah membaca Fatihah setengahnya, sekitar 3 ayat, 4 ayat, baru kita mulai membaca Fatihah, kita mengikuti di sana. Mulai jadi saat imam kira-kira membaca ihdinas siratal mustaqim, kita baru bismillahirrahmanirrahim itu. Jangan menunggu sampai imam membaca surat. Kenapa? Karena terutama di daerah kita biasanya imam di dalam sholat tarawih itu membaca suratnya yang pendek-pendek. Memang karena itu request para jamaah itu kebanyakannya. Kita lanjut yang keempat. Masalah tumaninah di dalam sholat. Nah, ada 5 posisi di dalam sholat yang wajib memakai tumaninah. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud pertama, yang keempat sujud kedua, dan yang terakhir itu duduk di antara sujud 2 atau 2 sujud yang tadi. Nah, tumaninah itu as-sukunu ba'dal harokati bihaitsu tastaqiru al-a'dha biqadri subhanallah. Nah, jadi tumaninah itu adalah berhenti sejenak setelah kita bergerak. Ukuran
kira-kira seluruh anggota badan kita itu berhenti secara totalitas selama durasi kira-kira membaca subhanallah. Itu kira-kira berapa? Subhanallah. Kira-kira sekitar 2 detikan. Sekitar 2 detik. Jadi ada 5 posisi di dalam sholat yang dimana kita harus berhenti sejenak. Tidak boleh ada anggota badan kita yang masih bergerak. Jadi kita harus berhenti secara totalitas, yaitu ruku, i'tidal, sujud pertama, sujud kedua, dan duduk di antara 2 sujud. Nah, jadi meskipun sholat kita cepat, secepat apapun sholat kita tetap wajib tumakninah di dalam 5 rukun yang tadi. Jadi tong ancul-anculan teuing dina salat. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, jangan terlalu apa tadi? Ancul-ancul itu bahasanya apa? Ancul-anculan. Terus menerus tak beraturan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu tumaninahnya kemana? Jika ruku tidak ada tumaninahnya, maka dianggap rukunya tidak sah. Jika i'tidal tidak ada tumaninahnya, dianggap belum i'tidal. Nah, jika sholat kita terlalu cepat sehingga tidak ada tumaninah di dalam 5 rukun yang tadi, itu nanti bagaimana satu sholat kita. Nah, ini perlu diperhatikan saat kita sholat tarawih. Terus ini biasanya yang paling rawan tidak ada tumaninah, entah sebagian besar atau sebagian kecil, biasanya pada posisi i'tidal. Pada posisi i'tidal, perhatikan yang perlu diperhatikan adalah kedua tangan kita. Saat kita berangkat untuk berdiri dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, perhatikan tangan kita. Tangan kita harus dikunci, jangan gerak-gerak. Sami'allahu liman hamidah. Di sini. Atau ke samping boleh, itu terserah. Yang penting tangan kita jangan bergerak, jangan berayun. Sami'allahu liman hamidah. Terus langsung sujud Allahu Akbar. Itu kapan tumaninahnya? Ini soalnya belum tumaninah. Saat tangan kita bergerak, berarti kita belum tumaninah. Ada juga saat i'tidal, tangan tidak berayun, tapi betulin samping yang kendor. Sami'allahu liman hamidah. Itu tetap tidak termasuk tumaninah. Itu bukan tumaninah saat i'tidal. Makanya saat sholat itu harus diperhatikan tumakninahnya. Secepat apapun sholatnya, tumakninah itu tetap wajib ada pada 5 rukun yang tadi. Baik, yang terakhir ini masalah bacaan tasyahud. Nah, untuk bacaan tasyahud itu sendiri ada yang akmal, ada juga yang aqall. Jadi yang akmal itu yang paling sempurna, yang maksimal. Nah, ini yang biasa dibaca saat kita sholat. Biasa kebanyakan yang banyak membaca tasyahud yang akmal, yang panjang. Yang kedua yang aqall, ini yang paling sedikit, yang minimalis. Nah, tasyahud yang aqall ini yang biasa dipakai, yang biasa dibaca saat kita sholat tarawih. Karena memang biasanya tarawih kita suka cepat, maka bacaan tasyahud yang dibaca itu tasyahud yang aqall, yang paling sedikit. Untuk bacaan tasyahud atau bacaan saat kita duduk tasyahud, yang pertama kita membaca tasyahudnya yang aqall, yang sedikit. Nanti untuk lafadznya, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk bacaan tasyahud sebenarnya sampai di situ. Kemudian ditambah dengan sholawat kepada Nabi yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sampai sekian. Kemudian langsung ditutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum. Nah, untuk bacaan saat kita duduk tasyahud yang wajib dibaca itu ada 3 sampai selesai. Yang pertama, bacaan tasyahudnya yang tadi sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditambah sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir ditutup dengan salam. Assalamualaikum. Nah, untuk bacaan-bacaan yang lain yang biasa dibaca tetapi yang barusan tidak dibaca itu termasuk sunnah, termasuk sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita baca dapat pahala, jika tidak dibaca sholat kita tetap sah. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pesantren Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil baik dan buang buruknya. Kesalahan, kehilapan mohon untuk dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.